Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berita TVRI Bengkulu tentunya dengan tema kita pencegahan dan juga penanggulangan HIV/AIDS dengan narasumber ada Bapak Ruslan selaku Kabid P2P Dinkes Provinsi Bengkulu dan juga ada Ibu Arna Mareta selaku penggiat sosial ya. Nah, kita kembali ke Pak Ruslian dulu nih ya, baru ke Ibu Arna kembali. Nah, untuk Pak Ruslian sendiri, ada hubungannya nggak sih Pak mengenai yang namanya hidup sehat dengan pencegahan penularan HIV/AIDS gitu? Ya, hubungannya sangat erat sekali ya. Apa tuh? Ya, dengan kita hidup sehat dalam sini, kalau HIV ini kita ibaratkan hidup sehatnya itu hidup yang sehat ya. Nah, kemudian hidup sehat yaitu yang pertama tadi setia kepada pasangan, kemudian tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Artinya pada usia-usia remaja ya itu pacaran boleh, tapi pacaran yang sebatas tidak melanggar norma, ya, tidak melanggar adat, ya. Pacaran sehat lah ya, Pak. Pacaran sehat, ya. Makanya dalam agama Islam itu sebenarnya pacaran itu tidak ada, langsung menikah gitu kan. Yeah. Nah, jadi kemudian menghindari mendekati namanya narkoba ya, karena narkoba itu sangat berbahaya sekali, apalagi narkoba suntik ya. Di samping dia membunuh masa depan kita, narkoba juga bisa dengan alat suntik yang dipakai secara bersama-sama itu akan dapat menularkan virus HIV tadi. Jadi hubungannya sangat jelas ya. Perilaku hidup sehat itu ya tentunya perilakunya ya. Kalau hidup sehat itu banyak sekali ya cara-cara agar tetap sehat, yaitu berolahraga secara teratur, kemudian germas ya, itu pesan germas itu salah satunya makan buah dan sayur, tidak merokok ya, kemudian berolahraga secara teratur, kemudian rutin mengecek kesehatan kita ke fasilitas kesehatan. Oke, baik. Nah, ini semisalnya nih Pak, untuk virus ini sendiri mungkin ya kan, untuk virus HIV ini sendiri. Nah, mereka akan hidup di tubuh kita itu selamanya mungkin ya kan. Nah, untuk yang misalnya udah terdeteksi nih. Nah, itu berapa lama untuk mereka bisa bertahan hidup atau seperti apa nih untuk mungkin yang ingin diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin wah ini udah terdeteksi nih tapi saat ini udah masih baik-baik aja nih, seperti itu. Ya, kalau umur ya Tuhan yang menentukan. Tapi kalau menjaga agar kita hidup tetap dalam kondisi positif HIV, tapi tetap mengkonsumsi obat ya. Dan obat itu memang harus diminum seumur hidup dan pemeriksaan setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Ya, kemudian itu tadi menjaga pola hidup tadi, hidup bersih dan sehat ya. Kemudian agar tubuh kita ini tidak down yang seperti sampaikan Bu Yunda Arna Mareta tadi. Agar kita tidak down ya, sehingga virus itu ya bangunnya itu tidak berkembang, tidak banyak ya, virusnya itu tidak menyebabkan kita gejalanya itu bisa timbul lebih besar lagi. Artinya dengan makan antiretrovirus atau ARV tadi ya, itu adalah memperpanjang dan tetap harapan hidup dan menjaga agar virus tersebut tidak bertambah, artinya ya. Ya, kalau virus tidak akan hilang, tapi dia mencegah dia agar tidak bertambah virus di dalam tubuh tersebut. Oke, baik. Nah, kita ke Bunda Arna Mareta selaku penggiat sosial nih. Nah, Bunda Anda kan selalu berkecimpung dengan orang-orang yang penderita HIV/AIDS dan lain sebagainya. Nah, itu pastinya mereka itu punya rasa yang namanya putus asa. Putus asa dan ingin mengakhiri yang namanya hidupnya pastinya. Karena buat apa hidup lagi, udah terkena HIV/AIDS nih, nggak bakalan sembuh lah, macam bla 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 bla. Nah, dari Bunda Arna Mareta sendiri mungkin gimana caranya memberitahu tentunya untuk mereka agar tetap survive, agar tetap bisa hidup lebih lama, tetap melakukan aktivitas sehari-hari dan pastinya tidak menularkan virus tersebut kepada orang lain. Itu seperti apa caranya untuk pendekatannya sendiri, Bunda? Baik.
Edukasinya sangat berat sekali itu tuh. Kita ngomong salah nggak ngomong salah. Ya. Jadi pelan-pelan dengan mereka tuh. Makanya tadi sebaya itu, Ya. misalkan Kalau kita saya, kasar bisa-bisa kita, jangan, bisa-bisa sama kita nanti ya kan. iya nekat. Kan di Bandung pernah terjadi dia Oke, nularkan. oke. Jadi jangan sampai lagi kita pelan-pelan. Mereka jangan dikucilkan, jangan dihina. Kasih dia hobinya apa sekarang? Misalkan masak-masak, misalkan bercocok tanam, sibukkan dengan kebiasaan baik tadi. Seraya retroviralnya ada di kantong. Oke. Karena tuh obat itu sangat keras, dimakan mati bapak, enggak dimakan mati mak. Serba salah, dia dimakan terus ya, ginjal binasa. Kondor lain nanggung. Keras sekali obat itu, saya pernah lihat. Oke. Tapi ada yang nggak tahan mah, ditambah lagi sakit mah, ditambah obat mah. Jadi keras sekali. Dan dia harus bertahan sampai ajal menjemputnya. Oke. Baik. Pokoknya misalkan dia kehabisan obat, dia belum sempat ke rumah sakit, dia harus bepergian di semua provinsi, di semua kabupaten sama-sama ODA, itu mereka punya obat. Mereka bisa minta, mereka kan punya jejaring, nomor telepon atau komunitas, mereka bisa minta, bisa saling minta gitu. Jadi kita nggak boleh nekan, nggak boleh sok-sok jijik, nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Oke. Pokoknya ya berbaurlah dengan kita. Tapi kita punya catatan, dia harus ke sini, dia harus ke situ. Tapi umumnya orang-orang yang ulama yang mendekati mereka yang lebih jitu. Karena jiwa mereka ditenangkan. Mereka ditenangkan bahwa yang kena HIV atau tidak kena HIV semuanya akan mati. Oke. Ditenangkan. Baik, Ditenangkan. baik, Bunda. Kita akan jadikan lagi ya tentunya. Baik pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan jadikan terlebih dahulu terus kami di Bandara TVRI Bengkulu.